Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Dan marilah kita mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bila kita boleh melalui hari ini bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan sebagai bentuk syukur kami karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bahkan Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bahkan Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bahkan Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya.
kami bersyukur, kami muliakan Engkau, Kau Allahku, sumber kekuatan. Kami kan terbang di atas segala persoalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk membuka hati dan telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa, bersekutu bersama, menikmati hadirat Tuhan dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita sesaat tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari saya mengajak kita semua untuk memasuki firman Tuhan. Izinkan saya pada hari ini Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan pada pagi ini untuk kita semua. Kita akan melihat bagaimana segala sesuatunya dikerjakan oleh Allah. Allah juga turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita orang percaya sehingga kita mampu untuk menjalankan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Surat Filipi 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan Allah? Ayat ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana demikian baiknya Allah bagi kita. Namun apakah kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ini juga berbicara tentang kelemahan manusia? Betapa lemahnya manusia sehingga bukan hanya kemauan pun untuk melakukan pekerjaan baik perlu dikerjakan oleh Allah. Betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya setiap kita manusia yang berdosa. Tanpa Allah, jangankan kita tidak mampu, kita pun tidak mau, kita tidak memiliki kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Sedemikian lemahnya manusia. Sedemikian lemahnya setiap kita orang-orang berdosa. Kita sangat lemah Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya tidak mampu, kita pun tidak mau, kita tidak memiliki kemauan untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersyukur bahwa Kristus bukan hanya menjadi teladan kita saja, bahwa Kristus bukan hanya sebagai model kita saja. Dia tidak hanya memberi contoh. Dia sangat baik Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya memberi contoh bagaimana hidup seperti apa yang Allah mau. Dia tidak hanya memberi contoh hidup seperti apa yang Allah mau. Dia pun memberikan modal, dia pun memberikan dorongan, dia pun memberikan kekuatan untuk kita meneladani hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Kristus bukan hanya sebuah teladan. Kristus bukan hanya teladan kehidupan orang Kristen. Kristus pun adalah kekuatan kita, setiap orang Kristen, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyadari hal ini, bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam kelemahan kita sebagai orang-orang berdosa, kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan kita tidak memiliki kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Namun marilah kita bersyukur bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kemauan dan juga Dia yang memampukan kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Allah terus-menerus mengerjakan di dalam kita. Setiap orang percaya,
kemauan, dan juga kemampuan. Allah mengerjakan kemauan agar kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Allah pun memberikan kita kemampuan untuk menghidupi hal ini. Allah terus-menerus mengerjakan di dalam kita setiap orang percaya kemauan dan juga kemampuan untuk hidup meneladani Kristus. Dialah yang memampukan kita untuk pertama kalinya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang memampukan kita untuk mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia jugalah yang memberikan kemauan kita untuk setiap pagi kita berdoa, untuk setiap minggu kita beribadah, untuk setiap hari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia juga yang memberikan kemampuan kita untuk mencintai keluarga kita. Dia juga yang memberikan kemauan untuk setiap kita orang percaya untuk melayani satu sama lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dialah yang memberikan kita kemampuan untuk hidup serupa dengan Kristus, anaknya yang tunggal, tujuan hidup setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah di pagi ini kita hidup penuh dengan syukur, karena Allah campur tangan dalam hidup kita, orang-orang yang lemah, sehingga kita dikuatkan. Allah memberikan kita dorongan, Allah memberikan kita kemauan untuk hidup serupa dengan Kristus. Kristus bukan hanya teladan saja, namun Kristus juga kekuatan. Kristus bukan hanya sekedar model saja, namun Kristus juga modal kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Kristuslah yang menguatkan kita. Semuanya dikerjakan oleh Allah, sehingga kita mampu menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan dan juga kemampuan untuk hidup serupa dengan Kristus, untuk hidup serupa dengan anaknya, untuk menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kristuslah, Allah lah yang mendorong kita, yang memberikan kita kemauan dan juga kemampuan untuk menghidupi hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita sombong? Semuanya dikerjakan oleh Allah. Untuk apa kita khawatir? Semuanya pun dikerjakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mengerti akan dua hal. Bagaimana Allah baik, sangat baik, dan juga bagaimana manusia lemah, sangat lemah. Namun marilah kita bersyukur di dalam kelemahan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Allah mengerjakan segala sesuatunya. Marilah kita bersyukur di dalam kelemahan kita, semuanya dikerjakan oleh Allah, baik kemauan dan juga kemampuan untuk hidup serupa dengan Kristus, mengutamakan satu sama lain, menghidupi kekristenan sebagaimana mestinya, saling mengasihi, tetap satu dalam Tuhan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan dan juga kemampuan, sehingga kita mampu hidup serupa dengan anaknya. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup renungan pagi ini di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur di dalam kelemahan kami, setiap kami orang-orang berdosa, setiap kami manusia-manusia yang jatuh dalam dosa, yang penuh dengan kelemahan. Kami bukan hanya tidak mampu, namun kami tidak mau untuk menjalankan kehendak Allah. Kami bersyukur di tengah-tengah kelemahan kami, Allah sumber kekuatan kami bekerja di dalam kami. Kami bersyukur bahwa Kristus bukan hanya sebuah teladan. Kristus bukan hanya sekadar teladan dalam kehidupan orang Kristen. Kristus bukan hanya sebagai patokan kehidupan kami. Dia bukan hanya model, namun dia juga kekuatan kami. Dia juga dorongan kami. Kristus jugalah modal kami. Kristus yang menguatkan kami untuk kami hidup selayaknya orang Kristen hidup. Terima kasih Bapa, di pagi ini Tuhan telah memberitakan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan bekerja, Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya, sehingga tidak satu pun di antara kami yang patut menyombongkan diri, dan juga tidak satu pun di antara kami ada yang khawatir. Semuanya dikerjakan oleh Allah, baik kemauan maupun kemampuan untuk hidup serupa dengan anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih telah menegur kami, membimbing kami, menuntun kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan. Biarlah di pagi ini kami boleh merenungkan kelemahan kami dan melihat kekuatan Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.